Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas A di sini akan menjelaskan mengenai kanker. Apa itu kanker? Kanker ialah suatu penyakit sel dengan ciri gangguan atau kegagalan mekanisme pengatur multiplikasi dan fungsi homeostatis lainnya pada organisme multiseluler. Kanker ini berasal dari satu sel yang memiliki sifat untuk terus-menerus membelah diri dengan tak terkendali dan menyerang ke berbagai jaringan di sekitarnya. Kanker ini dapat bersifat invasif, yaitu mampu tumbuh di berbagai jaringan sekitarnya, dan kanker juga dapat bersifat metastatik atau dapat menyebar ke tempat lain dan menyebabkan pertumbuhan yang baru. Kanker dapat terjadi karena adanya kegagalan mekanisme pada kontrol pertumbuhan dan proliferasi sel. Kanker memiliki hereditas bawaan, yaitu turunan sel kanker juga dapat berpotensi untuk memiliki penyakit kanker. Prevalensi kanker di Indonesia. Berdasarkan data Kemenkes RI tahun 2012, bahwa penduduk laki-laki paling tertinggi ada pada kanker paru-paru, yaitu menduduki 34,2% kasus baru dan kematian mencapai 30%. Sedangkan pada penduduk perempuan, kanker payudara yang paling tertinggi kasus barunya mencapai 43,3% dan kematian mencapai 12,9%. Patofisiologi dari kanker. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sel kanker itu awal mulanya berasal dari sel normal. Nah, sel normal ini akan mengalami mutasi. Pada umumnya, apabila suatu sel mengalami kerusakan, entah itu mutasi pada DNA-nya sehingga sel tersebut tidak sempurna dan tidak layak untuk berfungsi, maka sel tersebut akan mengalami apoptosis atau kerusakan sendiri gitu. Tapi karena dalam sel kanker ini, apabila terjadi mutasi pada DNA-nya, dia tidak langsung mengalami kerusakan, melainkan dia akan mengalami kegagalan pada kontrol pertumbuhan atau proliferasi selnya, sehingga sel normal ini yang mengalami mutasi akan tumbuh terus-menerus menjadi tumor. Tumor berukuran kecil awal mulanya, kemudian terus-menerus tumbuh menjadi tumor yang berukuran besar, dan selanjutnya dapat menjadi kanker. Kanker ini jika dibiarkan terus-menerus, maka dapat menyebar ke berbagai jaringan tubuh yang disebut sebagai metastase. Nah, dalam kanker ini dikenal dengan istilah angiogenesis atau pertumbuhan pembuluh darah atau pembentukan pembuluh darah yang baru. Sebagaimana sel umumnya membutuhkan nutrisi dan oksigen untuk tetap tumbuh, maka sel kanker juga demikian. Maka ia akan membentuk angiogenesis atau sel atau jaringan atau saluran darah yang baru gitu ya. Nah, saluran darah yang baru ini menjadi jalan untuknya untuk memenuhi nutrisi dan oksigen agar dia tetap tumbuh. Kemudian saluran darah yang baru ini akan menjadi jalan bagi sel kanker ini untuk dapat menyebar ke berbagai jaringan dalam tubuh. Ini ada penjelasan patofisiologi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada penyebab kanker. Penyebab kanker di sini ada dua, yaitu ada faktor eksternal dan ada faktor genetik. Untuk faktor genetik bisa dilihat di bagian yang ini. Ini adalah contoh dari retinoblastoma. Bisa dilihat di sini apabila yang genetik itu awal mulanya memang suatu gen itu sudah mengalami kerusakan di salah satu bagiannya, kemudian lama-kelamaan terus berproliferasi dan akhirnya mengalami damage atau kerusakan keseluruhan sehingga ia akan kehilangan kontrol. Berbeda dengan faktor eksternal. Dia awal mulanya normal, kemudian tiba-tiba karena adanya faktor eksternal lain, dia akan mengalami mutasi. Mutasi lama-kelamaan berproliferasi, kemudian dia akan mengalami mutasi seluruhnya sehingga dia akan kehilangan kontrol untuk tumbuh. Contoh-contoh dari faktor eksternal diantaranya seperti paparan sinar UV yang dapat memicu kanker kulit, kemudian untuk lifestyle lainnya seperti kebiasaan merokok itu akan memicu kanker paru-paru. Kemudian ini ada berbagai jenis kanker tergantung dari tempat kanker tersebut tumbuh. Contohnya seperti kanker payudara, kanker paru-paru, limfoma, kanker prostat, dan lain-lain.
Untuk diagnosis kanker, yang pertama adalah inisial tes atau imaging. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah benar ada tidaknya suatu tumor yang dicurigai sebagai kanker. Ini dapat diketahui melalui X-ray, CT scan, atau berbagai metode lainnya seperti mamograf, ultrasonik, dan lain-lain. Selanjutnya, apabila dari hasil X-ray atau CT scan diketahui terdapat ada suatu jaringan yang dicurigai, maka selanjutnya akan dilakukan diagnosis jaringan. Diagnosis jaringan ini biasanya dilakukan dengan biopsi, yaitu pengambilan sampel jaringan kecil kemudian dianalisa apakah benar terdapat sel kanker atau sel tumor di dalamnya. Apabila sudah didiagnosa dan terbukti bahwa sel tersebut mengalami mutasi atau mengalami kerusakan dan benar-benar kanker gitu, maka akan ditentukan staging atau akan ditentukan stadium berapakah si kanker ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan terapi atau medikasi yang sesuai untuk pasien. Berikut ini ada berbagai macam terapi kanker. Yang pertama adalah terapi kanker yang terlokalisasi seperti menggunakan operasi atau radioterapi. Radioterapi ini dengan menggunakan sinar radioaktif seperti X-ray kepada daerah tempat kanker tersebut berada. Kemudian untuk sistemik, ini menggunakan obat-obat anti kanker. Contohnya seperti kemoterapi, hormon, terapi target, dan imunoterapi. Dalam terapi kanker ini melibatkan berbagai multidisiplin ilmu atau berbagai macam tenaga kesehatan gitu. Ini merupakan kolaborasi dari berbagai macam tenaga medis. Untuk penyembuhan terapi kanker dapat bersifat kuratif seperti operasi, dapat juga bersifat paliatif atau untuk mengkontrol simptomnya dan meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Nah, dalam terapi kanker ini dikenal dengan istilah primary atau terapi primer. Contohnya seperti langsung operasi misalnya. Nah, sebelum langsung operasi ini dikenal juga istilah neoadjuvan. Neoadjuvan ini adalah terapi sebelum dilakukannya terapi primer, yaitu terapi dilakukan sebelum operasi. Misalnya, untuk pengangkatan sel tumor ini karena ukuran tumornya terlalu besar, maka akan dilakukan terapi neoadjuvan yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran dari sel tumor yang akan diangkat ini. Dapat digunakan terapi radioaktif misalnya. Kemudian untuk yang adjuvan ini adalah terapi setelah operasi. Contohnya dengan pemberian berbagai macam obat yang bertujuan untuk mencegah kembalinya atau tumbuhnya sel-sel kanker. Dalam pemilihan terapi ini harus diperhatikan di manakah lokasi dari tumornya dan berapakah stadium dari kankernya ini. Kemudian untuk treatmentnya bisa dipilih sesuai dengan kondisi dari pasien, kondisi dari penyakit atau kanker yang diidapnya. Kemudian juga yang terakhir harus diperhatikan bagaimana kondisi pasien dan kesiapan pasien untuk menghadapi treatment yang akan diberikan. Dalam kemoterapi dikenal dengan 5 istilah. Yang pertama adalah kemoterapi yang bertujuan untuk kuratif atau langsung menyembuhkan. Selanjutnya ada kemoterapi yang bertujuan untuk neoadjuvan atau kemoterapi yang diberikan hanya untuk sebagai terapi pendahuluan sebelum dilakukannya operasi. Contohnya seperti untuk mengecilkan ukuran tumor sebelum diangkat untuk mempermudah pada saat operasi. Selanjutnya ada adjuvan. Adjuvan ini diberikan setelah dilakukannya operasi. Ini bertujuan untuk mengeliminasi sisa-sisa mikrometastase sehingga menurunkan resiko terjadinya kanker yang berulang. Selanjutnya adalah kombinasi. Biasanya kemoterapi ini dapat dikombinasikan dengan radioterapi. Selanjutnya ada paliatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengontrol simptom. Umumnya, dalam pemberian kemoterapi ini dilakukan secara intravena.
Tapi ada juga beberapa kemoterapi yang diberikan secara oral, intramuskular, subkutan, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam pemberian kemoterapi ini harus diatur jadwalnya dan harus diperhatikan siklus-siklus dari kemoterapi ini. Dalam pemberian kemoterapi dikenal dengan istilah log fractional kill, di mana dalam setiap siklus diperkirakan sel-sel kanker dalam tubuh ini akan berkurang. Oleh karena itu, terapi kanker per siklus ini harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan bagaimana kesiapan tubuh pasien untuk menerima obat-obatan kemoterapi tanpa memberikan kesempatan untuk sel kanker kembali berproliferasi. Berikut ini terdapat obat-obatan yang umumnya diberikan pada kemoterapi. Di sini ada contoh siklus sel. Obat-obat dari kemoterapi ini diberikan tergantung dari target aksi siklus selnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait siklus selnya terlebih dahulu. Yang pertama G1. G1 ini adalah first growth phase, yaitu adalah fase pertumbuhan yang pertama. Kemudian fase S ini adalah fase sintesis seperti DNA replikasi. Kemudian G2 ini adalah fase pertumbuhan yang kedua untuk persiapan mitosis. Kemudian fase M ini adalah fase mitosis atau pembelahan. Contohnya seperti obat-obat antimetabolit ini diberikan pada fase S. Karena kemoterapi ini bersifat sitotoksik dan pengobatannya bersifat sistemik, maka ia pun menimbulkan beragam efek samping yang sangat banyak. Contohnya seperti kebotakan, kemudian mengalami neuropati peripial, mengalami toksisitas pada tulang sumsumnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam pemberian kemoterapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contohnya seperti dalam melakukan kombinasi untuk pengobatan kemoterapi. Kita harus melihat bahwa masing-masing obat itu harus efektif terhadap tipe dari tumor atau kankernya, entah itu kanker payudara, kanker paru-paru. Kemudian, kombinasi dari kemoterapi ini harus diberikan karena memiliki perbedaan mekanismenya dan juga mereka memiliki peran dalam bagian siklus sel yang lain. Misalnya pada siklus sel fase S dengan siklus sel fase M. Kemudian tidak mengalami resistensi pada mekanismenya, dan yang terakhir harus memiliki efek samping yang berbeda. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih pada efek samping yang akan memperparah efek samping yang dapat dialami oleh pasien. Golongan obat anti kanker ada dua. Yang pertama ada CSS dan yang kedua ada CCNS. CSS ini memperlihatkan toksisitas selektif terhadap fase-fase siklus sel tertentu, misalnya seperti vinkristin, vinblastine, mercaptopurin. Dan untuk CCNS ini, banyak zat lebih efektif terhadap sel yang berproliferasi dan terhadap sel-sel yang sedang dalam fase tertentu siklusnya. Contohnya seperti alkylator, antibiotik anti kanker, cisplatin, dan lain-lain. Jadi untuk yang CSS ini, dia bersifat spesifik atau cell cycle spesifik, dan untuk yang CCNS ini bersifat non-spesifik atau cell cycle non-specific. Berikut ini ada berbagai macam target aksi dari mekanisme obat. Sebenarnya ini tadi sudah sempat saya jelaskan sedikit di bagian kemoterapi dan tidak jauh berbeda. Bisa dilihat sendiri contohnya seperti golongan alkylator. Di sini dia bekerja pada DNA, sedangkan untuk doxorubicin di sini dia bekerja pada saat transkripsi. Berikut ini terdapat berbagai macam contoh obat-obatan yang sebelumnya sempat saya jelaskan.
seperti alkilator, antimetabolit, antagonis pirimidin, antagonis folat, alkaloid vinca, asparaginase, dan antibiotik. Selanjutnya adalah kasus kanker payudara yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sel kanker yang sering terjadi pada wanita, yaitu kanker payudara. Kanker payudara merupakan suatu keganasan yang terjadi pada jaringan payudara yang dapat berasal dari sel epitel ductus atau lobulusnya. Kanker payudara ini merupakan kanker dengan angka kematian tertinggi kedua pada wanita setelah kanker serviks. Lalu, apa sih epidemiologi dari kanker ini? Ada dua variabel yang kuat terkait dengan terjadinya kanker ini. Yang pertama ada jenis kelamin. Biasanya perempuan itu dia lebih banyak terkena kanker payudara dibandingkan laki-laki. Untuk usia lanjut itu dimana insiden kanker ini dan angka kematian pun dia akan meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Usia rata-rata seseorang terdiagnosis kanker payudara itu di atas 50 tahun. Kemudian ada juga faktor resiko tambahan termasuk faktor endokrin seperti menarche dini. Menarche dini itu artinya menstruasi dini di bawah 12 tahun. Ada faktor genetik juga seperti bawaan dari keluarga, ada mutasi gen penekan tumor seperti BRCA1 dan BRCA2. Kemudian ada faktor lingkungan dan faktor gaya hidup seperti paparan radiasi. Kemudian ada gejala dari kanker. Yang jelas pertama itu benjolan, kanker pasti ada benjolan. Kemudian ada nipple discharge, itu artinya puting susunya itu mengeluarkan cairan. Kemudian ada krusta itu dia timbul kemerahan di sekitar payudara. Kemudian ada kelainan kulit seperti dimpling itu dia lesung pada kulit. Dan ada peu de orange, artinya kulit payudaranya itu seperti kulit jeruk. Kemudian juga ada benjolan di ketiak, ada keluhan tambahan seperti nyeri tulang pada vertebrata dan sesak napas. Kemudian untuk pengobatannya itu tergantung kepada stadium yang dialami si pasien. Untuk stadium awal biasanya menggunakan terapi lokal regional dan adjuvant system. Untuk terapi lokal regional dia biasanya menggunakan BCT, di mana BCT ini dia terapi yang lebih disukai daripada terapi mastekromi radikal yang dimodifikasi, karena si BCT ini dia hanya meliputi pengangkatan sebagian payudara sehingga dia bisa mempertahankan si bentuk payudaranya. Sedangkan kalau untuk mastekromi radikal yang dimodifikasi itu artinya pengangkatan seluruh bagian dari payudara termasuk si kelenjar getah bening aksila atau ketiak. Nah, kemudian ada terapi adjuvant sistemik. Biasanya terapi ini dilakukan setelah operasi atau pembedahan. Tujuannya adalah untuk membunuh sel kanker mikroskopik yang tidak terdeteksi oleh tes pencitraan atau laboratorium. Tes adjuvant sistemik bisa dilakukan dengan kemoterapi adjuvant, terapi endokrin adjuvant, ataupun terapi biologi adjuvant. Untuk terapi endokrin dia bisa menggunakan hormon-hormon seperti LHRH, aromatase inhibitor. Kemudian untuk terapi biologi adjuvant itu misalnya contoh obatnya ada trastuzumab. Biasanya dia dikombinasikan dengan kemoterapi adjuvant yang diindikasikan untuk pasien dengan kanker payudara stadium awal positif HER2 seperti antrasikling dan taksin yang bersama-sama dia dikombinasikan dengan trastuzumab selama 1 tahun. Nah, terapi biologi ini biasanya obatnya itu untuk menghambat perkembangan si protein HER2 yang bisa membantu sel kanker untuk tubuh menjadi lebih agresif. Kemudian untuk kanker payudara lanjutan tahap 3 bisa menggunakan terapi neoadjuvant. Neoadjuvant ini merupakan terapi untuk memperkecil ukuran si tumor dan juga dia bisa membantu untuk memprediksi risiko kambuh penyakit ini kambuh lagi gitu kan. Nah, sehingga dia bisa meningkatkan angka BCT. Jadi si neoadjuvant ini dia bisa mengubah kanker payudara yang tidak dapat dioperasi menjadi tumor yang dapat dioperasi dengan cara mengecilkan ukuran si tumornya. Kemudian ada kanker payudara metastatik atau tahap akhir, di mana kanker ini sudah menyebar ke
organ lain, misalnya seperti hati, tulang, ataupun otak. Terapinya bisa menggunakan endokrin, dan ini contoh-contoh obatnya ada, misalnya untuk steroida ada exemestan, kemudian untuk progestins ada megestrol asetat, untuk androgens ada pulokmesteron, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kemoterapi, kemudian ada biologi atau target terapi, biasanya dia menggunakan agen-agen untuk anti HER2 seperti trastuzumab, lipatinib, dan pertuzumab. Kemudian ada yang terakhir terapi radiasi, biasanya digunakan untuk mengobati nyeri metastasis tulang atau tempat penyakit teralokalisasi lainnya. Kemudian untuk terapi farmakologinya ada anastrozol, pengobatannya untuk kanker payudara lanjut pada wanita menopause, peringatannya itu untuk anak-anak, interaksinya jangan diberikan bersamaan dengan terapi yang mengandung estrogen, kontraindikasi nyata untuk kehamilan, menyusui, efek sampingnya adalah pendarahan pada vagina, dosisnya 1 mg 1 hari sekali. Ada exemestan juga sama, bisa dibaca sendiri, promestan juga untuk payudara, lestrozol juga untuk payudara, tamoxifen juga untuk kanker payudara. Nah, ini di sini ada guideline-nya. Guideline-nya itu misalnya jika ada gejala-gejala seperti benjolan, erosi payudara, pendarahan pada puting, terasa nyeri, bisa dilakukan pemeriksaan baik secara mamografi, USG payudara, sitologi ataupun biopsi ataupun MRR. Jika dia stadium 1, dia biasanya si kankernya belum menyebar, tapi ukurannya kurang dari 2 cm, dia bisa menggunakan terapi masektomi atau lumpektomi. Kalau misalnya dia stadium 2, dia biasanya kankernya sudah menyebar hingga ke kelenjar limfa dan ukurannya biasanya lebih besar, lebih dari 2 cm. Terapinya bisa masektomi ataupun lumpektomi dengan radiasi. Untuk stadium 3 biasanya stadium 2-nya hingga ke dinding dada, bisa ditambah dengan kemoterapi. Untuk stadium 4 dia biasanya sudah mencapai stadium akhir atau sudah menyebar hingga ke paru-paru, ke hati, dia bisa menggunakan terapi kemoterapi. Kemudian untuk drug of choice-nya, obat pilihan pertama memakai tamoxifen. Obat ini untuk menghentikan pertumbuhan dan memperkecil tumor pada wanita yang menderita kanker payudara metastasis, serta untuk mengurangi resiko perkembangan kanker payudara yang memiliki resiko lebih tinggi lagi. Untuk terapi pilihannya bisa pembedahan dan kemoterapi adjuvan. Kalau pembedahan itu biasanya terapi paling awal untuk pengobatan kanker dan disarankan untuk tumornya yang berukuran kecil. Untuk kemoterapi dia biasanya untuk membantu pencegahan pengobatan. Untuk obat pilihan keduanya ada trastuzumab emtansine. Dia memiliki obat tunggal yang bisa menyinergi 2 perlawanan terhadap kanker, yaitu kemoterapi dan terapi target, sehingga ada 2 agen dalam satu obat. Nah, kemudian di sini ada SOAP. Apa itu SOAP? Jadi SOAP itu merupakan suatu metode untuk identifikasi kebutuhan terapi obat dengan pendekatan problem atau masalah. Nah, di sini contoh ada kasus Nyonya Iva berumur 21 tahun. Awalnya dia mengeluh ada benjolan di bawah ketiak dan juga ada benjolan di payudara sebelah kanan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata benjolan di payudara sudah sebesar lebih dari 5 cm. Hasil diagnosanya adalah breast cancer stadium 3. Nah, SOAP itu terdiri dari SOAP. S itu adalah subjektif, di mana subjektif ini meliputi informasi yang kita gali yang bersumber dari pasien, baik itu keluhan ataupun riwayat tertentu. Nah, dari kasus ini diketahui subjektifnya itu adalah namanya Nyonya Iva, umurnya 21, jenis kelaminnya wanita, keluhannya dia adalah breast cancer stadium 3. Kemudian ada O itu adalah objektif, di mana objektif ini dia meliputi informasi yang didapat dari pemeriksaan fisik, hasil lab ataupun tes diagnostik. Nah, dari kasus ini didapat bahwa pemeriksaan fisiknya terdapat benjolan di bawah ketiak dan di payudara. Kemudian dilakukan pemeriksaan lain seperti screening mamografi, ultrasonik, dan MRI. Nah, ini pemeriksaan lainnya ada screening film, ada ultrasonografi, kemudian ada MRI, kemudian ada A. A itu adalah assessment, di mana assessment ini dia meliputi deskripsi singkat ataupun lengkap tentang masalah yang terjadi. Bisa berupa
diagnosis ataupun berupa masalah yang terkait dengan pengobatan. Nah, dari kasus ini misalnya ditanyai perlu obat, ada. Pasien mendapat terapi yang tidak perlu, nggak ada. Salah obat tidak ada, dosis terlalu rendah tidak ada. Pasien mengalami ROTD tidak ada, dosisnya terlalu tinggi tidak ada. Pasien tidak patuh tidak ada. Kemudian ada P itu artinya plan. Plan itu bisa meliputi deskripsi detail dari rekomendasi hasil dari si assessment. Bisa berupa rekomendasi terapi, baik farmakologi maupun non-farmakologi, bisa berupa rekomendasi edukasi pasien, memonitoring pasien, ataupun memfollow up pasien. Dari kasus kita ketahui bahwa untuk terapinya itu diberikan terapi neojupan dengan obat paclitaxel dengan dosis 135 sampai 175 mg per 24 jam infus. Untuk pembedahannya dilakukan pembedahan lumpektomi. Untuk terapi radiasinya itu untuk menghilangkan sisa sel kanker setelah pembedahan. Kemudian juga diberikan antiemetik, contohnya adalah ondansetron yang berfungsi sebagai obat untuk mual muntah setelah kemoterapi. Dosisnya itu 16 mg diberi 1 jam sebelum pemberian anestesi, 8 mg 1-2 jam sebelum radioterapi, dan 24 mg 30 menit sebelum terapi. Untuk sistem adjuvannya diberikan doxorubinsi dengan dosis 10-30 mg sekali dalam seminggu. Kemudian juga diberikan tamoxifen, pengobatan untuk paliatif kanker payudara. Terapi non farmakologinya bisa istirahat yang cukup, makan sayur dan buah, lakukan pemeriksaan payudara setiap bulan, hindari penggunaan bra yang terlalu ketat dan terlalu lama, dan hindari makanan berlemak. Kemudian untuk KAI atau komunikasi informasi dan edukasi, dia biasanya membahas mengenai informasi kepada pasien atau keluarga tentang cara penggunaan obat, memberi ketahu kepada pasien agar menghindari makanan-makanan seperti daging merah, nangka, soft drink, dan memberitahu kepada pasien apa efek samping dari si terapi yang dijalani seperti mual muntah. Untuk memonitoringnya, kita memantau kepatuhan pasien dalam menjalani terapi, mengontrol perubahan kondisi pasien setelah mendapat terapi, dan memantau kepatuhan pasien dalam menjalankan terapi farmakologi dan non-farmakologi. Jadi kesimpulan dari metode swab ini bahwa si Nyonya Iva ini mengidap penyakit kanker stadium 3. Nah, dari kelompok kami memberikan saran obat paclitaxel untuk terapi neoadjuvangnya, pembedahan untuk mengangkat sel kankernya, radiasi untuk menghindari mikrometastasenya, antiemetik untuk mengatasi mual muntah, dan tamoxifen untuk mengurangi resiko kekambuhan. Nah, dan ini sumber yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.